Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pratama ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai knowledge management. An integrated KM cycle. 3 tahapan utama siklus KM yang terintegrasi. Yang pertama yaitu knowledge capture atau creation. Dalam hal ini pengetahuan dapat dinilai, dipahami, digunakan, kemudian dikreasikan atau dikembangkan dan diinovasikan. Yang kedua, knowledge sharing and dissemination, yaitu pengetahuan dapat dibagikan dan disebarkan secara umum atau pada suatu organisasi. Yang ketiga, knowledge acquisition and application, di mana pengetahuan diakuisisi dan diaplikasikan ke dalam organisasi. Nah, ketiganya ini saling berkaitan, yaitu assess, contextualize, and update. Beberapa siklus KM yang terintegrasi menurut Dalkir yaitu pendapat dari Meyer and Jack, Bugowitz and Williams, McElroy, dan Wick. Meyer and Jack, siklus hidup KM Meyer and Jack lebih berfokus pada produk informasi, di mana mereka menggunakan istilah informasi untuk memasukkan konten pengetahuan. Nah, 5 tahap informasi dari siklus hidup Meyer and Jack yaitu pertama, acquisition, mengacu pada pengumpulan informasi dengan peringatan bahwa data sumber harus berkualitas tinggi, sehingga integritas siklus hidup tidak terganggu. Penulis lebih mengacu pada pepatah sampah masuk, sampah keluar sebagai pedoman prinsip dari fase ini. Yang kedua yaitu refinement, sumber daya utama dalam bentuk fisik dan bentuk logis, di mana menciptakan nilai tidak hanya dengan menghasilkan informasi yang dapat digunakan, tetapi juga dengan memungkinkan informasi disimpan secara fleksibel. Yang ketiga, store atau retrieve, sebagai jembatan antara acquisition dan tahap refinement dari generasi produk. Yang keempat, distribution atau mencangkup penyampaian informasi, waktu, serta frekuensi. Yang kelima, presentation, yaitu membahas karakteristik pembentukan nilai informasi melalui konteks penggunanya. Dalam model Bugowitz and Williams, ada fase yang mirip dengan model Wick dan Meyer-Jack, yaitu get, build atau sustain, storage atau retrieval, dan penggunaan atau penerapan dan distribusi. Nah, gudang pengetahuan bukan tempat pembuangan untuk setiap pikiran yang pernah dimiliki siapapun dalam organisasi. Namun, Bugowitz and Williams mengambil prinsip ini selangkah lebih maju dalam fase penggunaan, dengan menegaskan bahwa dalam menggunakan informasi yang tersedia, efektivitas dan efisiennya tidak lagi memadai. Inovasi dan pemikiran out of the box sekarang menjadi elemen kunci dalam proses penerapan pengetahuan pada situasi tertentu. Nah, ini menurut Bugowitz and Williams yaitu get, mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah keputusan, memecahkan masalah dan berinovasi. Use, menggabungkan informasi dengan cara yang baru dan menarik untuk mendorong inovasi organisasi. Learn, yaitu proses belajar secara formal dari pengalaman sebagai sarana menciptakan pengetahuan baru. Contribute, yaitu mendapatkan karyawan untuk memposting apa yang telah mereka pelajari untuk repositori. Access, yaitu evaluasi pada modal intelektual. Build atau sustain, yaitu memastikan bahwa modal intelektual masa depan organisasi layak dan kompetitif serta menjadi titik putusan di mana unit kepengetahuan dapat dihentikan atau sepenuhnya dihapus dari siklus hidup. Divest, yaitu tidak berpegang pada aset intelektual fisik atau tidak menciptakan nilai lagi. McElroy, pendekatan McElroy menciptakan model siklus hidup KM yang sangat berbeda dari model sebelumnya. Model dimulai dengan fase yang disebutkan pengetahuan yang segera membutuhkan tindakan validasi, evaluasi klaim pengetahuan. Klaim harus dirumuskan dan dievaluasi melalui proses pembelajaran dan akuisisi individu dan kelompok. Jika klaim terbukti valid, pengetahuan tersebut kemudian dikodifikasi dan diedarkan ke seluruh organisasi. Jika tidak valid, maka ilmunya akan dibuang. Namun, ada kemungkinan hasil ketiga klaim tersebut belum diputuskan. Oleh karena itu, integrasi pengetahuan baru menyiratkan pengabaian yang disengaja dari satu set aturan operasi untuk mendukung yang lain. Kontribusi utama dari model ini adalah dimasukkannya fase di mana keputusan sadar harus dibuat. Apakah pengetahuan harus diproses melalui siklus hidup sampai akhirnya dimasukkan ke dalam memori organisasi. Menurut Wick, yaitu ada beberapa fase: membangun, menahan, mengumpulkan, dan menerapkan. Beberapa fase menurut Wick yaitu the build phase, menekankan pada aktivitas utama yang dilakukan oleh pekerja pengetahuan, seperti memperoleh partisi, kodifikasi, dan lain-lain.
The whole phase, yaitu melibatkan akumulasi pengetahuan di berbagai database berbasis pengetahuan. Bentuk lain dari repository membuatnya tersedia untuk karyawan dengan berbagai alat pengetahuan. The pole phase mengacu pada tindakan kolektif untuk mengakses pengetahuan yang terkumpul dengan menggunakan jaringan teknologi berbasis IT, interaksi sosial, dan lain-lain. The last phase, yaitu tahap terapan, melibatkan kapitalisasi pengetahuan, sehingga memungkinkan perusahaan mencapai laba dengan menggunakan, menjual, atau memperoleh laba secara efisien. Strategic implication of the current cycle. Pengetahuan mewakili dan menentukan perilaku cerdas dan kompeten di tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Pengetahuan perlu dirancang dan diterapkan untuk memungkinkan pemrosesan bertahap dan transformasi pengetahuan, seperti halnya produk informasi diproses, dan untuk memastikan bahwa objek pengetahuan mencapai pengguna akhir yang dituju untuk dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan dan berbagi pengetahuan yang lebih luas. Dalam hal ini, diperlukan insentif dan kesempatan bagi semua pelaku untuk menjadi aktif selama siklus manajemen pengetahuan. Practical consideration for managing knowledge. Pentingnya memahami berbagai tahapan mengelola pengetahuan di seluruh siklus KM meski tidak cukup. Dari perspektif praktis, mengelola pengetahuan membutuhkan prinsip pengorganisasian, kerangka kerja, mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas dan fungsi yang diperlukan yang berhubungan dengan pengetahuan di dalam dan di antara organisasi. Kerangka kerja seringkali dikemas dalam bentuk teori atau model KM. Best practice. Menurut Cepchureanu 2016, siklus hidup pengetahuan harus terdiri dari identifikasi pengetahuan, pembelajaran dan asimilasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, akuisisi pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan perlindungan pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.